WC kopi, oke, namanya JetPay, ini tak copy, aku buka di akun di broker lain, lotnya tak 10 kali lipatin daripada JetPay. Contoh JetPay pakai 0,1, oke saya pakai 1 lot atau 10 lot di broker yang lain. Ada orang oknum yang jualan sinyal nggak trading ternyata Mas. Mereka nggak trading, cuma nyari cuannya dari jualan sinyal doang. Dan ketika kita entry SL, anjir. Entry SL lagi. Kayak entry TP. Entry XL, nggak entry TP. Kayak entry TP. Oh enggak, ini paling kayak entry mana TP Mas. Asem, entry SL. Oh anjir kita berarti kan gitu kan. Dari dulu sampai sekarang itu Mas, banyak orang yang ngejual sinyal berbayar ya, entah free atau berbayar itu mulai zaman dulu aku masuk di dunia forex 2019 itu udah ada orang yang berjualan sinyal. Sampai sekarang. Apakah itu worth it untuk kita gunakan atau kita beli subscribe tiap bulan gitu? Sinyal di sini emang menarik. Yang bikin menarik orang kan sinyal sebenarnya di mana-mana. Banget. Mereka cuma punya uang untuk beli sinyal lalu modal udah, mereka nggak mikir cara tradingnya gimana. Nah itu kayaknya Mas ada letak minus yang banyak sih menurutku. Kenapa kok minus yang banyak ini? Minus yang banyak, hal yang negatif yang banyak itu karena apakah sinyal itu proper? Sinyal itu benar-benar oke. Kalau berbayar harusnya proper lah intinya. Nggak pasti. Nggak tahu aku juga. Apa gini juga? Yang mau beli itu banyak kan orang awam, orang yang baru belajar trading, pengen dapat sinyal, pengen punya entrian banyak, pengen cepet kaya, jalurnya sinyal daripada banyak mikir. Atau mungkin gini, ketika orang trading, saya kan nggak begitu paham nih, berarti saya harus ngikuti orang yang sudah paham aja, ngikuti sinyalnya dia, gitu kan? Mungkin kayak gitu. Mungkin. Biar lebih gampang gitu ya. Kalau menurutku sinyal dari dulu sampai sekarang itu sama aja sih, ya wes kayak gitu. Ada yang oke, ini guys, ada SL, ada TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP Max, kadang-kadang sama. Biasanya. Jadi SL-nya 1, TP-nya banyak. Biasanya itu kalau dulu waktu tahun 2000 berapa ya? 2012 atau berapa ya? Aku beli lumayan mahal. Itu sinyalnya itu 2 TP. Oh, maksudnya pernah beli ya? Oh, banyak. Anjir, dulu banyak. Di Indonesia yang rame lah dulu ada lah. Berapa itu berapa itu? Yang di Telegram Ra? Bukan, di Indonesia banyak kok dulu. Kalau dulu aku ngeliatnya banyak di Telegram tuh yang jual-jual sinyal tuh. Telegram. Di Indo ada, masih jual kalau nggak salah sekarang. Kalau di MKL ada, tapi kalau di Indo aku di MKL pernah, di luar juga pernah, di Indo juga pernah. Tapi kalau tak lihat konsepnya sama. Jadi SL, kemudian TP-nya banyak. Contoh SL-nya 100, TP-nya itu bisa jadi 100 atau 50 untuk TP awal. Oke. Jadi kalau udah nyentuh TP awal terus kena SL, yang dihitung TP awalnya tadi. Nah, TP1. Tapi kalau TP2 yang terkena kemudian SL, yang dihitung TP2. Oke. Nah itu yang bikin aku kayak, kenapa kok aku entry sama persis, tetapi aku rugi gitu loh. Ya enggak? Teman-teman pasti juga ngerasain kalau yang ngikut sinyal, kenapa kok aku ngelakuin hal yang sama tapi kok rugi karena hitungannya beda. Dia bilangnya ngeklaimnya TP1 nih kita udah nge-reach. Padahal setelah TP1 terus turun. SL harusnya. SL. Nah, ketika nanti terkena TP3, TP4 itu yang dihitung TP4-nya. Benar-benar turun. Itu gimana yang nulis konsepnya? Ya, pasti bakalan untung kalau dihitung secara total ya untung nanti. Tapi kalau untuk pengikutnya itu kebanyakan rugi tuh. Kebanyakan biasanya agak-agak rugi. Oke. Soalnya kan hitungannya, jadi teman-teman kayak itu bingung kadang-kadang. Ya terus ini TP saya di mana gitu kan gitu kan. Iya. Dia taruh di TP1 terkena, gitu kan. Tapi dihitungnya TP3 terkena. Kan gitu. Tapi Mas Rizky pernah profit gak beli sinyal gitu dulu? Itu awal-awal trading gak? Awal-awal trading itu aku beli sinyal 1,5 juta kalau nggak salah. Iya. Itu TP sekali, 2 kali TP, kemudian SL. Sering kan aku nggak tahu money management ya kayak gitu.
Terus kayak gitulah sih ya. Banyak kan loss berarti, banyak minusnya berarti. Banyak minusnya. Beli nggak tahu kenapa ya, teman-teman juga mungkin ngerasain kalau masuk beli sinyal itu pasti banyak lossnya di teman-temannya, bukan penyedia sinyalnya. Penyedia sinyalnya untung. Iya. Contoh kita ada di grup itu kan SL ada TP. Iya, satu Gue aja. satu aja, nggak ribet. Kamu tahu taruh SL-nya di mana, kamu tahu taruh TP-nya di mana, udah selesai. Kalau rugi ya rugi, kalau untung ya untung. Nah, bukan TP1, TP2. Nah, kalau di total kita masih untung lumayan, Iya. tapi teman-teman banyak yang minus. Itu. Aneh kan? Iya. Nah, itu sama juga. Aku dulu juga kayak gitu. Kenapa? Ya karena resikonya nggak stabil biasanya. Kadang-kadang kalau untung itu, contoh di 5 juta gitu. Kalau rugi 200 juta gitu. Kan teman-teman ada atau kayak gitu. Nah, itu dia itu nggak bisa konsisten di situ. Contoh juga untung di 1 juta tiba-tiba untung 10 juta kan kebesaran itu. Dari 1 juta ke 10 juta kebesaran. Kemudian langsung turun, biasanya margin call. Oke. Itu sering tuh orang-orang, Mas, saya ini alumni beli sinyal. Kalau orang yang beli menurutku kan ada harga, paling enggak ada kualitas toh. Daripada yang free sinyal itu. Paling enggak mereka dapat profit lah. Masa ya mereka sampai MC banyak, loss banyak. Sebenarnya kalau sinyal di sini butuh nggak butuh ya, kalau buat kita sebenarnya nggak begitu butuh. Iya. Soalnya kita udah bisa lihat sinyal sendiri. Entry sendiri. Yang aku jadi pertanyaan tuh, apakah sinyal provider ini mereka juga ikut entry? Apakah hanya mengandalkan untuk berjualan aja? Betul. Mungkin dua sisi ya, karena ketika kita, contoh kalau kita momentum candle kenceng, kalau kita share sinyal kelamaan. Benar kelamaan. TP duluan itu. TP duluan. Makanya kita harus live langsung. Yes. Dri, gas gitu. Kalau share sinyal kelamaan. Tapi kalau breakout, iya masih bisa. Jadi ada dua sisi. Yang satu mungkin dia trading, memang buat dia trading jangka panjang. Tapi yang satunya mungkin emang nggak bisa dibuat itu, dibuat trading. Karena kayak scalping gimana caranya? Iya bener, nggak bisa, susah itu. Nah kan ada beberapa orang yang mungkin, ada orang yang pengen trading mandiri, ada orang yang pengen trading tapi dia memang dalam artian nggak mumpuni untuk analisa. Ya, jadi jangan dia sinyal dong. Jadi dia nyari sinyal biasanya. Ya jangan sinyal. Oke. Jangan sinyal kan kita jadi telat jadinya. Kalau emang pengen kayak gitu, ikutlah cara LP. Liquidity provider atau caranya broker, copy trade kan mereka punya data, datanya lumayan. Yes. Data dari teman-teman, contoh dari trader 1000 trader atau 10.000 trader itu dia punya datanya semua. Yang paling top nomor 1 siapa itu pasti keluar di broker itu. Dan itu dilaporin ke LP pasti. Karena LP rugi gara-gara orang ini. Iya. Pasti dilaporin. Namanya JV untung 1000% satu bulan ini, biarin paling bulan depan untungan cuma ini, bulan depan kita lihat untung 500%, kemudian untung 5% bulan, kemudian untung 20%, konsisten terus setiap bulan. Bingung ini orangnya. Wah ternyata orang ini profit. Sama dia apa? WC kopi, oke, namanya JP, ini tak kopi. Aku buka di akun di broker lain, lotnya tak 10 kali lipatin daripada JP. Contoh JP pakai 0,1, oke saya pakai di 1 lot atau 10 lot. Ya, dari 1 lot di broker yang lain. Oke. Terus tak copy trade aja kopimu, kamu buy dia buy, kamu buy 0,1 sini buy 1 lot. Sama. Anjir. Bisa ya gitu ya? Ya itu emang yang dilakuin kan emang kayak gitu. Teknisnya memang gitu ya? Teknisnya emang gitu. Tapi kalau orang yang memang pengen terjun di trading dan nggak ngerti cara fundamental dan lain-lain, teknikal dan lain-lain, berarti rekomendasi bukan di sinyal Mas ya, tapi di copy trade ya? Daripada sinyal mending di copy trade. Soalnya kan ada notif, dia masih harus entry sendiri. Ya kan percuma tuh maksudnya. Telat kadang. Kadang telat. Kalau buat sinyal menurutku menarik, cuma buat konfirmasi aja. Iya. Itu confirmation. Tapi kalau emang teman-teman itu mau
full ke dia, iya kayak LP tadi. Oh. Datanya gimana Mas, copy trade-nya gimana Mas? Nah itu yang susahnya kan itu nantinya. Bener. Anda nggak punya akses sebagus LP. Bener banget. Atau Anda nggak punya akses sebagus broker. Walaupun di luar sana itu broker-broker menyediakan copy trade di situ, coba aja, kebanyakan loss. Oh, berarti emang kita harus cari track recordnya kayak berapa win rate-nya, berapa plus kayak gimana, risk and reward-nya berapa. Itu kan udah ada di history Iya, sebenarnya. sebelum kita beli nih. Tapi coba aja lah. Tapi kebanyakan orang-orang kok banyak yang minus, Mas. Iya. Kenapa ya? Aneh nggak sih? Aneh. Itulah kenapa ketika kita itu buka broker, jadi kalau aku mau buka broker gitu ya, sama agentnya itu dikasih wesan. Pasti kayak ini loh, data trader yang rugi 90%, 70%. Oh iya, itu. Ya wes itu Jadi kalau kamu masuk ke bisnis ini, ya wes ini segini kamu bakalan untung. Aduh. Kemungkinan rugimu cuma 30%. Anjay, itu. Tapi rata-rata kalau kita ngeliat data itu sinyal provider harganya di Indonesia itu di 150.000 range sampai 3 juta per bulan. Apakah worth untuk kita beli dengan modalnya pas-pasan? Pengennya untungnya lebih anjir lah. Jadi gini, contoh modalnya 3 juta, Dia beli 1,5. Nggak masuk akal. Dia udah ngabisin 50%. Nggak masuk akal. Tahu modalnya 10 juta, dia 10% buat sinyal. Menurutku nggak masuk akal. Karena sinyal di sini nggak sesusah yang teman-teman pikirkan kok. Sebenarnya kan nggak sesusah itu. Kita di live aja, waktu live teman-teman lihat aja, itu kan sinyal sebenarnya. Sinyal, kan? ya. Iya, sinyal. Kita entry bareng. Nggak sesusah itu kok. Tapi aku mikirnya orang-orang yang sinyal provider itu yang menjual sinyal itu rata-rata aku yang ngelihat dari teman-teman, ada orang oknum yang jualan sinyal nggak trading ternyata, Mas. Mereka nggak trading, cuma nyari cuannya dari jualan sinyal doang. Apakah mereka beraninya, bukan beraninya ya, nyebutnya apakah mereka nggak cocok sebagai trader, hanya sebagai analis yang jualan aja? Bisnis ini tuh menarik, bisnis trading di sini tuh menarik. Kita bisa dapat penghasilan dari banyak selain trading malah. Ya, ada orang yang butuh diajarin karena kita udah profit lumayan, sering profit, konsisten, kita ajarin. Yes. Ya kan? Tapi susahnya dia nggak profit, ngajarin orang kok. Nah itu satu lah, pokoknya intinya gitu. Satu, karena kalau sebenarnya harusnya orang ngajarin itu dia bisa dulu, dia expert dulu, dia profit dulu, baru ngajarin. Oke, paling enggak dia nguasai kayak guru lah. Ya. Dia udah ngerti matematika, cara matematika baru ngajarin. Udah langsung ngajarin. Satu. Apalagi tadi? Paling enggak profit dulu, habis itu bisa pengetahuannya. Sebelum itu? Profit dulu, dia expert, lalu pengetahuannya oke, ngajarin. Nah, kemudian kalau itu yang tadi ya. Kemudian sinyal. Sinyal di sini juga menurutku harus ada track recordnya pasti. Harus ada track recordnya. Karena kalau nggak ada track recordnya, iya bisa trading apa enggak orang ini kan gitu. Dia cuma jualan tok atau apa. Nah sebenarnya ada dua tipe kan, katanya orang ada analis sama traders. Yes. Kalau analis dia cuma menganalisa tok, nggak trade. Tapi analisnya on point. Ada yang trade, dia ngeksekusi based on bukan analis lagi. Jadi dia eksekutor namanya. Iya benar. Tapi ini udah sekelas hedge fund kayak gini. Berarti dua orang yang berbeda nih. Ada 20 orang yang berbeda. 20 orang yang berbeda. Bukan dua orang yang berbeda, tapi intinya analis di sini dia hanya menganalisa. Yang di sini itu eksekutor. Kalau biasanya teman-teman kan dua-duanya itu biasanya retail. Retail trader kayak kita. Enggak kita. Tapi kalau hanya menganalisa mendapatkan keuntungan dari jualan sinyal, kelihatannya kurang jauh mainnya, karena apa ya, trading di sini pendapatannya luar biasa gede daripada jualan sinyal. Tapi jualan di sinyal di sini juga bisa nambah income. Gitu. Tapi kalau hanya buat jualan sinyal aja mungkin kurang jauh. Ada yang lebih dalam lagi ya pendapatannya ya. Tapi kalau orang-orang yang jualan sinyal itu memang rata-rata nggak trading.
Tapi ketika aku ngelihat trader sama trader, entry up nggak akan dikasih mas sinyalnya mas. Beda sama orang yang tak kasih punya loh, aku. enggak maksudnya kayak kan kita kan beda. Enggak maksudnya ada orang-orang yang ini. Jeff, momentum. Enggak, tujuannya kan beda kita. Enggak, maksudnya kan kayak ada orang yang sama trading beda aliran. Entry apa mas? Enggak bakal dikasih tahu. Ini paling dikasih beberapa kali, 1, 2. Setelah itu udah enggak. Capek, ngapain? Bukannya pelit ya, capek. Musa capek mas nih aku. Ya kadang-kadang capek aku. Capek. Soalnya ya wes bisa ya entry sendiri terus kita kerja entry sendiri kerja. Benar. Itu lebih ke situ. Ini dari jam berapa ini sekarang? Jam 2. Yes. Aku entry itu jam 1 tadi baru bisa entry. Dari pagi aku nggak bisa. Oh, pagi nggak entry? Nggak bisa aku. Karena lagi penuh banget. Pagi itu bagus di jam 7 tadi. Nggak ngelihat aku. Full jadwal. Nah, itu loh maksudku. Sekarang kalau tadi kan ngelihat dari probabilitas dan wilayah ini kan masalahnya kebanyakan orang-orang yang awam ini itu pengen beli sinyal karena iming-iming mas return yang besar. Sebenarnya kalau sekarang mungkin enggak. Kalau sekarang itu sinyal di sini buat kalau kamu mau masuk ke mau dapat sinyalku yang dia udah flexing, masuk ke grupku gratis gitu kan. Setelah masuk grup gratis, sebelum itu kamu harus pakai broker ini. Oh, I see. Jadi dia ngelink ke IB dulu. Nah, setelah dia dapat, oh ya udah masuk ya, wes kamu masuk dapat sinyal. Biasanya sekarang gitu. Kalau menurutku itu sinyal itu bisa bikin sendiri kok. Kalian teman-teman belajar aja. Kalau kurang oke, tanya ke kita, Pak, ini analisa saya benar apa enggak, kita koreksi. Benar apa enggak, wes, biar bisa ini sendiri, biar bisa bikin sinyal sendiri. Jadi nggak teriming-iming kayak gitu. Nah, kemudian nanti mungkin ada beberapa, di Indo masih belum, nanti tak bikin wes. Ada forex rebate. Oh, forex rebate. Jadi nge-rebate. Jadi contoh kan kita bayar broker komisi itu $7. 7 sampai $10. IP biasanya dapat $3, $4 dari situ. Nah, kalau ada forex rebate itu setidaknya balik $3 atau $4 ya, daripada dikirimkan IP balik lagi ke kita. Ke kliennya. Dan itu ditransfer biasanya. Bisa kok kita bisa bikin itu. Nanti tak bikin Jadi untuk beli sinyal so-so lah ya, 50-50 ya. Kegunaannya dan tujuannya orang-orang beda ngeliatnya ya. Ya bikin sendiri sinyal. Itu targetnya gitu loh. Jadi punya target lah, setidaknya aku bisa bikin sinyal sendiri. Asik toh. Oke. Sinyal ya enggak. Tapi kalau untuk orang-orang ini trader pemula, mereka pengen dapat duit yang pertama, dia pengen bisa trader toh. Bisa trading kan, pengen bisa trading yang pertama. Yang kedua pengen profitnya cepat. Mau nggak mau yang pertama dia gedein resiko atau enggak cari sinyal tuh jalan pintasnya kalau untuk cepet pengen income yang besar. Alhasil mereka latihan trading malah fokusnya berbeda dong. Ya fokusnya beda. Jadi kalau kayak gitu kan berarti nanti dia mentalnya kuat katanya gitu kan. Soalnya udah loss banyak gitu. Jadi mentalnya udah loss dikit itu udah biasa gitu kan. Mental kuat tapi skill nggak ada. Kebalik seharusnya. Jadi skill ada, mental baru dikuatin, nggak apa-apa. Karena skillnya ini udah, jadi contoh nih, si JP ini udah bisa trading profit setidaknya 3% per bulan, stabil. Nah, aku pengen level up mas, setidaknya di 5% atau 10%. Berarti lotnya harus dinaikin. Aku masih belum bisa mas. Ya gradually, pelan-pelan berarti dari 0, contoh teman-teman 3% bisa 0,1. Oke. Kemudian gradually kok konsisten terus, tapi mau naikin lot itu masih belum bisa. Ya udah coba. Kalau udah contoh dari modal 10.000 jadi 11.000 contoh, dinaikin lotnya 0,11 lot. Ini pelan-pelan, gradually. Jadi pelan-pelan. Itu untuk numbuh mentalnya. Orang-orang kebalik. Jadi biasanya mentalnya dikuatin dari awal, kas habis, deposit kas habis. Tapi skillnya nggak ada.
itu habis terus itu bakalan, karena cari uangnya dia nggak dapat. Itu malah mentalnya hancur ya malah. Maksudnya nguatin mental. Kita ngomong positif lah. Positif. Itu malah hancur ya mentalnya itu, bukan nguatin Mas. Tapi aku sendiri prefer belajar trading sendiri sih Mas kalau aku sih. Soalnya kalau beli sinyal itu kayak percaya orang lain kayak kurang aja. Mas Tama gimana perpindahan dari beli sinyal sampai ke trading mandiri? Apa yang dirasain? Kok trading kayak bosok gini beli sinyal? Kalau sinyal itu nggak enaknya kita nunggu sinyalnya dia. Berharap. Dan ketika kita entry SL, anjir. Entry SL lagi. Gak entry TP. Entry SL, gak entry TP. Gak entry TP. Oh enggak, ini paling gak entry mana TP mas. Asem, entry SL. Oh anjir kita berarti kan gitu kan. Berarti kan kita berharap lah. Kalau trading sendiri, apapun keputusannya kita yang acquire, kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya sini salahnya kita. Nah kita dapat ilmu dari sana toh. Nah dari situ kita dapat ilmu. Itu yang penting. Bukan hanya ikut. Kalau ngikuti, jadi ada beberapa tahap kalau mau jadi trader itu sebenarnya ada beberapa tahap. Yang satu itu belajar pasti kan ya? Belajar pasti. Kemudian itu bikin sinyal sendiri, buat dirinya sendiri. Yes, tuh. Ya, untuk trading sendiri. Kemudian itu udah trading mandiri kan berarti ya. Kemudian dari sana dia pasti udah punya sistem. Nanti dia bikin indikator untuk mempermudah dia trading. Oh, oke. Kemudian setelahnya itu biasanya itu dia bikin robot untuk lebih mempermudah dia. Jadi dia bisa double checking lebih cepat. Jadi contoh ada beberapa case ketika kita itu entry itu ya, pakai strateginya kita. Nanti kan kita ada saatnya nggak bisa lihat market. Ada. Dia jalan sendiri. Jadi dia bantu kita untuk di situ. Oh. Bantu di sini itu dengan cara yang sudah kita terapin sebelumnya. Jadi kita udah punya trading plan, kita buat indikator biar lebih mudah, kemudian diotomasi pelan-pelan. Anjay. Nah setelah diotomasi, ya kayak kita sekarang lah kan, diotomasi semua tuh sekarang pelan-pelan. Tapi apa? Kita tetap trading manual juga. Jadi ada beberapa ada yang emang otomasi terus-menerus, itu growing lumayan. Ada yang emang kita trailnya ada di situ, serunya. Soalnya kalau diotomasi semua kita ngapain? Iya. Serunya ya entry manual. Tapi harus ada, karena harus itu ada. Evolution of the system. Jadi sistemnya itu berevolusi. Benar. Karena ada sekarang yang HFT, high frequency trading dan lain-lain kan kayak gitu. Itu efek dari belajar trading sendiri tuh. Iya. Nggak beli sinyal. Beli sinyal gimana cara itunya? Kita kan juga nggak tahu dong strategi apa yang digunakan. Nah, strategi apa? Kalau kita mau yang strategi sendiri enak gitu. Mau di indikator bisa, dijadiin EA bisa, diturunin ke dirimu juga bisa. Turun ini saya itu. Makanya saya belajar itu teman-teman. Jadi teman-teman ingat belajar dulu lalu diotomasi ya, keren ya. Daripada beli-beli sinyal itu yang nggak jelas. Ya indikator itu sebenarnya kan sinyal. Indikator sebenarnya sinyal. Sebenarnya sinyal. Berdasarkan sistem yang kita punya. Iya. Ya itu. Terima kasih. Goodbye.